Ketika mendengar nama Supreme, apa yang ada di pikiran kalian? Sebuah brand streetwear eksklusif? Koleksi yang harganya selangit? Atau justru budaya hype yang bikin banyak orang rela antre berjam-jam hanya untuk membeli satu produk? Tapi, tahukah kalian bahwa Supreme berawal dari toko skate kecil di New York? Yuk, kita bahas sejarah Supreme dan bagaimana brand ini bisa menjadi ikon streetwear global. Semua bermula pada tahun 1994 di New York City. Seorang pria bernama James Jebbia mendirikan toko kecil bernama Supreme di Lafayette Street, Manhattan. Awalnya, toko ini didedikasikan untuk komunitas skateboard, yang saat itu masih dianggap sebagai subkultur jalanan. James Jebbia sendiri bukanlah seorang skater, tetapi ia melihat potensi besar dalam gaya berpakaian anak-anak skate yang unik dan autentik. Toko Supreme dibuat agar nyaman untuk skater, dengan tata letak luas di bagian tengah agar mereka bisa langsung masuk dengan skateboard mereka. Salah satu elemen paling ikonik dari Supreme adalah box logo mereka. Desainnya simple. Huruf Futura bold italic berwarna putih dalam kotak merah. Inspirasi desain ini berasal dari karya seniman Barbara Kruger, yang terkenal dengan konsep tipografinya. Tahun demi tahun, Supreme mulai menarik perhatian komunitas hip-hop, skater, hingga seniman urban. Kolaborasi awal dengan merek seperti Vans dan Nike membuat Supreme semakin dikenal. Salah satu strategi Supreme yang membuatnya semakin eksklusif adalah konsep limited release. Mereka hanya memproduksi barang dalam jumlah terbatas dan tidak pernah merilis ulang desain lama. Hal ini menciptakan budaya hype yang membuat harga resale produknya melonjak gila-gilaan. Kolaborasi mereka dengan Nike SB Dunk di tahun 2002 menjadi salah satu titik balik. Sneakers ini menjadi barang koleksi langka dengan harga resale yang luar biasa tinggi. Lalu pada tahun 2017, Supreme mengejutkan dunia dengan berkolaborasi bersama Louis Vuitton. Siapa sangka sebuah brand skate bisa bekerja sama dengan rumah mode mewah sekelas LVE. Namun, kesuksesan Supreme juga diiringi berbagai kontroversi. Salah satunya adalah soal harga resale yang gila-gilaan dan munculnya banyak barang palsu di pasaran. Strategi marketing mereka yang anti-mainstream juga membuat orang semakin penasaran. Supreme tidak pernah mengiklankan produknya secara konvensional. Mereka hanya mengandalkan word of mouth dan efek eksklusivitas. Mereka bahkan pernah merilis bata merah Supreme, sebuah benda yang tampaknya tidak berguna, tetapi langsung sold out dan dijual kembali dengan harga fantastis. Pada tahun 2020, Supreme diakuisisi oleh VF Corporation, perusahaan yang juga menaungi The North Face dan Vans, dengan nilai sekitar 2,1 miliar USD. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini akan mengubah identitas eksklusif Supreme? Beberapa koleksi terbaru memang masih mempertahankan gaya khas mereka. Tetapi ada kekhawatiran bahwa produksi yang lebih masif akan mengurangi daya tarik brand ini. Apakah Supreme akan tetap menjadi ikon streetwear? Atau justru kehilangan daya tariknya seperti yang terjadi pada beberapa brand hype lainnya? Dari toko skate kecil hingga menjadi brand yang diperhitungkan di dunia mode, Supreme telah membuktikan bahwa budaya jalanan bisa memiliki dampak besar di dunia fashion. Apakah menurut kalian Supreme masih keren atau sudah terlalu mainstream? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya seputar dunia streetwear dan fashion.